Saudara-saudari terkasih, berjumpa lagi dengan saya, Frater Antonius Sabtono dalam program Sikat Pang, Sikat edisi panggilan. Nah, dalam Sikat Pang ini kita akan mewawancarai narasumber yang luar biasa sekali. Siapa dia? Mari ikuti saya. Apakah yang kau inginkan dariku hingga kau hadir untuk menyapaku? Siapa aku ini, oh Tuhan, kau ajakku bersekutu denganmu. Semua ini sungguh tak masuk akal. Ku tak mengerti yang kau ingini. Meniti jalan panggilan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, berjumpa lagi dengan saya, Frater Antonius Sabtono dalam program Sikat Pang seputar iman Katolik edisi panggilan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan ngobrol bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa, pengalamannya banyak. Siapa dia? Maka mari kita sapa bersama. Selamat pagi, Romo Heri. Selamat pagi, Frater Sabtono. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, pasti tidak asing lagi dengan Romo Octavianus Heri Setiawan, Romo di Paroki Katedral Kristus Raja Purwokerto. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Romo Heri tentang panggilan. Romo Heri. Nah, Romo Heri, ini kan edisi panggilan, maka saya akan bertanya sedikit tentang panggilan Romo Heri. Gimana sih ceritanya dulu kok Romo Heri tertarik untuk menjadi Romo? Silakan, Romo. Baik, terima kasih Frater Sabtono. Ini Sabtono bukan Sabto yes. Ya, no. Sabtono. Baik, awal ketertarikan saya untuk menjadi Romo sebetulnya sejak kecil. Sejak kecil itu dulu saya biasa main romo-romoan itu dengan menggunakan taplak meja di ruang tamu gitu ya. Jadi kalau saya misa, ikut misa di gereja, itu saya mengamati apa saja yang dilakukan oleh Romo yang mimpin misa. Gitu. Lalu yang saya rekam dalam ingatan saya, kemudian saya praktekkan di rumah. Setiap kali saya pulang sekolah, waktu itu masih TK, itu saya pulang itu ibu sedang masak, sambil nunggu masakan matang, lalu saya minta uang Rp25 waktu itu ya, untuk membeli biskuit yang segi 6. Biskuit apa itu? Ya, biskuit kering itu kecil segi 6, lalu harganya 25 satu bungkus. Nah, itu saya gunakan untuk posting. Nah, lalu setiap pagi itu kan ada minuman teh ya, minuman teh. Ya, Bapak itu mesti membuat teh di cangkir atau mug yang besar. Lalu saya ambil sedikit itu untuk anggur. Wah, anggurnya diganti teh gitu ya? Iya, jadi anggurnya itu teh, postingnya itu biskuit. Ya, iya, Pak. Jadi lalu saya di ruang tamu itu bermain romo-romoan seperti yang saya lihat di gereja. Itu awal mulanya begitulah. Mengapa saya tertarik? Karena kok enak sekali Romo itu
bisa makan hosti yang besar. Oh. Kalau umat itu kan kecil. Ya. Lalu Romo itu bisa minum anggur, sedangkan umat tidak, gitu kan? Itu yang menjadi daya tarik awal itu brother. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kalau melihat dari pengalaman Romo Heri sangat luar biasa ya. Sejak kecil Romo Heri itu sudah diajak ikut perayaan Ekaristi. Nah, ternyata dalam ikut perayaan Ekaristi ada yang terekam dalam memori Romo Heri, yakni memori perayaan Ekaristi yang dilakukan dengan kreatif sebagai anak kecil merayakan Ekaristi sendiri, begitu Romo? Betul. Bahwa ketika saya ingat kembali, itu sebetulnya saya itu seperti orang gila. Kok bisa Romo? Karena di ruang tamu sendiri, ngomong sendiri, dijawab sendiri. Misalnya Tuhan sertamu dan sertamu juga, gitu. Lalu tidak ada siapa-siapa. Kemudian kalau komuni, tubuh Kristus, amin, makan sendiri. Tubuh Kristus, amin, makan sendiri. Kayak orang gila, ya. Lalu lama-lama saya ngajak teman-teman saya, teman bermain. Mereka saya jadikan misdinar. Mereka saya jadikan lektor. Padahal mereka secara Katolik. Tapi mereka mau juga, gitu ya. Dari kecil sudah pewarnaan. Iya. Jadi kalau mengingat masa kecil itu, ketertarikan panggil itu ya lucu juga. Gitu rata. Nah, Bapak Ibu, itu kan tadi pengalaman Romo dari kecil. Ini Romo, sejak kecil apakah dalam prosesnya ke depan, maksudnya setelah kecil TK itu termasuk SD, SMP itu ada pemudaran atau akhirnya nggak inilah jadi Romo. Apakah ada niatan-niatan seperti Romo? Iya, tentunya pasang surut ya. Pasang surut. Kalau yang dikatakan panggilan, pasang surut artinya apa? Kadang semangat ya, menggebu-gebu pengen sekali jadi Romo, lalu juga kadang itu hilang. Kapan itu terjadi? Pasang surut ketika saya sedang semangat itu kalau sering diajak Romo ke stasi, gitu, ikut Romo. Kemudian juga Romo-Romo yang bertugas di Gombong itu kadang sering mampir ke rumah, gitu ya. Jadi itu semangat. Apalagi ketika sudah menjadi misdinar, ya menjadi misdinar, sering tugas misa, baik di paroki maupun juga di stasi, itu rasa pengen jadi Romonya besar. Ya. Tetapi itu kadang menjadi surut atau hilang ketika saya tertarik dengan cewek. Dengan cewek. Kapan itu terjadi? Rasa tertarik dengan cewek itu terjadi pertama kali itu hari pertama masuk TK. TK sudah tertarik dengan cewek. Ya, gimana ceritanya? Jadi ketika hari pertama masuk TK itu kan biasanya antri loh, baris banter ya. Lalu dari deretan yang baris pulang itu saya melihat satu cewek ting gitu ya, pandangan pertama mungkin waktu itu. Saya nyebatin, aku kudu bareng sekelas karo bocah kiye. Saya harus bersama satu kelas dengan anak ini. Padahal ya nggak mungkin, wong dia masuk pagi saya masuk siang. Tapi itulah mungkin kalau dibahasakan ungkapan cinta pada saat TK itu. Nah itu panggilan udah hilang gitu deh. Ya, gitu berarti ya. Nah itu loh. Nah setelah itu kan pasti menjalani kehidupan dengan orang tua ya. Apakah orang tua juga tetap setia mengajak Romo untuk merayakan Ekaristi dan juga kegiatan-kegiatan gereja lainnya? Kebetulan ibu saya itu menjadi ketua lingkungan atau ketua GRE ya, dan lama sekali. Lalu saya sering diajak pertemuan di lingkungan, kemudian entah itu pendalaman iman, entah itu doa arwah, entah itu rosario dan lain sebagainya, sering diajak. Bahkan ketika mulai saya bisa naik sepeda, saya itu jadi tukang ojeknya itu. Gitu ya. Jadi nganter ya kemanapun pertemuan, saya nganter. Jadi itu, jadi masih dikondisikan dengan diajak untuk terlibat dalam kegiatan di lingkungan.
Lalu juga di paroki tadi Miss Dinar, kemudian Mudika atau OMK sekarang ya. Dan OMK. Ya, jadi suasana itu juga yang saya rasakan, sehingga yaitu pasang surut itu ya, kadang pasang kadang surut untuk panggilan itu. Jadi peran orang tua memang luar biasa, karena orang tua saya itu silakan kamu dolan kemana saja, yang penting benar. Jadi kalau saya aktif di gereja itu tidak pernah dimarahi. Yang penting membantu pekerjaan rumah dulu gitu, beresi dulu gitu. Ibaratnya diberi kepercayaan dan tanggung jawab, dan Romo itu menggunakan kepercayaan dan tanggung jawab itu dengan baik gitu ya. Betul. Nah, terus apakah setelah itu kan tadi TK jatuh cinta selesai gitu ya, terus sudah gede. Nah, apakah itu ketika sudah besar Romo terus langsung mendaftar sebagai seorang frater atau bagaimana, Romo? Iya, saya kira tadi apakah ketika gede jatuh cintanya hilang atau tidak gitu ya? Tentunya tidak. Jadi memang cinta itu kan mengalir begitu saja ya. Yang namanya anak-anak remaja itu kan namanya cinta monyet atau apa ya. Itu masih tetap ada seiring ya pasang surut itu. Lalu ketika kelas 3 SMP, saya itu kepengen sekolah di luar kota. Ya, karena waktu itu saya diminta mewakili SMP untuk menghadiri salah satu lustrum di SMA Kutoarjo, SMA Pius Kutoarjo ya. Saya tertarik. Lalu pengen sekolah di luar kota, ya, di Kutoarjo gitu. Tapi sama ibu saya tidak boleh. Kamu kalau sekolah di luar kota pasti ngekos. Nah, image ibu saya terkait dengan anak kos itu negatif. Ya, ngomong tongkrong atau sinoblan dan lain sebagainya. Lalu ibu saya mengatakan, ibu mengizinkan kamu sekolah di luar kota tapi di seminari. Saya kaget. Seminari. Iya, seminari ki panganan opo gitu ya. Saya kaget ya. Tapi ya sebetulnya ada satu hal yang membuat saya tertarik sebetulnya untuk daftar ke seminari pada saat pelajaran agama. Salah satunya membahas tentang sakramen, yaitu sakramen imamat ya. Nah, waktu itu Pak Guru Agama itu mengatakan bahwa perbandingan jumlah imam, pertambahan jumlah imam dengan jumlah umat itu tidak sebanding, seperti deret hitung dibanding deret ukur. Nah, maka muncullah keprihatinan dan ketertarikan untuk jadi imam dan daftar di seminari. Itu ya. Nah, itu keinginan untuk daftar di seminari. Berarti kan sudah memulai proses akan masuk gitu. Apakah ketika Romo memulai proses masuk mendaftar sebagai seorang frater itu lancar atau memiliki hambatan-hambatan yang menyurutkan kembali keinginan untuk menjadi seorang imam? Yang saya alami itu kalau diibaratkan jalan yang ditempuh itu saya tidak melalui jalan tol yang bebas hambatan, tetapi jalan tikus yang banyak hambatan dan banyak ampiran. Ada paru gitu. Jadi berliku-liku. Ketika SMP saya mendaftar ke Seminari Menengah Mertoyudan, lalu saya mengikuti berbagai macam tahap ya. Saya dinyatakan diterima, lulus ujian masuk seminari. Tetapi ada salah satu syarat, yaitu NEM kelulusan SMP. Nah, kebetulan waktu itu NEM kami satu sekolah hancur. Ya, karena baru pertama kali itu sistem ujian dengan menggunakan komputer yang ondol-ondol itu ya, frater ya. Nah, akhirnya NEM yang saya dapatkan masih di bawah standar syarat masuk seminari. Meskipun saya sudah lulus ujian masuk seminari, karena NEM-nya tidak nyampe, maka tidak bisa masuk. Gagal. Maka saya sekolah di SMA Pius Gombong. Begitu, frater. Kemudian ketika kelas 3 SMA, ya, proses 3 tahun pasang surut tadi ya. Ya intinya sama, kalau lagi dekat dengan cewek lupa panggilan, kalau lagi dekat dengan gereja ya semangat sekali ya. Lalu kelas 3 itu keinginan masuk seminari muncul lagi. Kemudian saya daftar lagi ke KPA Seminari Menengah Mertoyudan.
Kemudian saya daftar, dan tanpa di luar dugaan saya, ternyata adik saya daftar juga dari SMP, tapi tidak ngomong-ngomong ya. Kami ketemu tahu-tahu ketika berangkat mau ujian. Nah, lalu kami ujian, singkat cerita, adik saya diterima, saya gagal maning gitu, gagal lagi. Iya, gagal maning gitu. Jadi mungkin sajennya dia lebih komplit daripada saya ya. Jadi saya gagal gitu ya. Ya sudah, ya, meskipun kecewa ya bagaimana lagi. Akhirnya saya bingung waktu itu, mau bekerja belum punya bekal, belum siap, mau kuliah juga tidak mungkin dengan situasi kondisi keluarga gitu toh. Karena adik saya masuk SMA seminar itu, lah saya lulus SMA, mau kuliah juga susah. Ya akhirnya menjadi pengacara ya, pengangguran banyak acara selama 1 tahun. Ya paling setiap malam nongkrong di pinggir jalan atau di terminal, stasiun dan sebagainya. Ya pernah ada satu teman saya di kelas saya mengatakan, kalau nek kowe ya, nek kowe itu mati, Tuhan ki bingung arep mlebokno kowe ning neraka apa ning surga. Loh kenapa? Lah kowe ning gereja aktif tapi yo gento nongkrong ya aktif gitu ya. Main judi dan itu aktif gitu. Jadi ya pas di tengah-tengah saja gitu ya. Jadi itu masa situasi yang tidak stabil secara, karena kecewa, karena punya keinginan tapi gagal dan lain sebagainya. Lalu setelah kurang lebih 1 tahun saya nganggur, kemudian saya ke Jakarta karena ada saudara yang mengatakan untuk cari kerja di Jakarta. Saya mencoba melamar ya ke perusahaan-perusahaan itu. Pernah satu ketika di kawasan industri, saya keliling sampai 40 pabrik. Dari pagi sampai sore, hujan panas, maka saya hitam begini. Tetapi sama sekali tidak dapat pekerjaan. Saya sampai berpikir, memang betul ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri, karena sehari tidak dapat. Ya, bahkan yang lebih mengenaskan lagi, ketika saya mau pulang, itu salah naik angkot. Ya. Nah, saya belum pernah ke Jakarta. Harusnya saya ke selatan, saya naik kendaraan angkot yang ke utara. Mungkin ini gitu. Bila liku-liku begitu. Kemudian suatu ketika saya dapat undangan untuk kursus akuntansi komputer dengan jaminan tempatan kerja. Maka ya sudahlah, demi masa depan gitu lah, saya ambil saja untuk kursus 3 bulan, kemudian jaminan penempatan kerja. Tetapi ya gagal maning, lulus tapi tidak dapat penempatan kerja gitu. Jadi kekecewaan karena kegagalan itu bertumpuk. Kemudian saya daftar pegawai negeri sipil, PNS, Departemen Kehakiman, secara khusus menjadi penjaga LP. Tapi gagal maning, ujian semua gagal maning gitu ya. Tapi ada yang mengatakan mungkin yang daftar di dalam, yang dijaga itu ditampol. Tapi kalau kamu menjaga yang di luar yang penjaga, maka gagal lagi gitu ya. Aduh, ya sudah, kita gagal lagi. Lalu di tengah-tengah situasi kegagalan itu, ada teman saya yang nawari kerja di kapal di Sulawesi. Akhirnya ya sudahlah, saya berangkat saja ke Sulawesi untuk kerja di kapal Taiwan. Itu juga nekat. Pertama, saya belum pernah pergi keluar Jawa. Yang kedua, saya belum pernah naik kapal. Yang ketiga, saya tidak bisa bahasa Mandarin. Padahal kerjanya dengan perusahaan Taiwan dan ABK-nya dari Tiongkok. Ya. Saya tahu bahasa Mandarin hanya wo pu chu to. Apa itu? Saya tidak tahu. Sama wo aini, ya kan? Pasti tahu yang ini ya. Wo aini itu tahu ya. Tapi yang saya pakai kan tidak mungkin, wo aini tidak mungkin saya pakai. Ya. Karena laki semua gitu loh. Masa wo aini sama sesama nelayan. Yang saya pakai adalah wo pu chu to, itu sangat membantu. Jadi kalau teman-teman dari Tiongkok itu memerintah saya untuk melakukan sesuatu, wo pu chu to. Jadi aku kurang ngerti, jadi bebas gitu. Gitu. Akhirnya saya kerja di kapal. Ya nekat itu, karena yang paling parah saya tidak bisa berenang, tetapi kerja di tengah laut. Dan ada pengalaman hampir saya mati gitu ya.
Jadi suruh pindah kapal setelah perjalanan 1 minggu dengan berenang. Malam-malam jam 9. Saya udah pakai pelampung. Lalu turun renang. Teman saya udah renang pindah kapal. Kemudian saya masih ingat waktu itu tinggal saya sendiri. Kemudian ketika sebelum turun, karena disemangati oleh teman-teman itu, saya berdoa, Tuhan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Pure gitu ya. Saya ingat doa Yesus dikasih salib gitu ya. Langsung pure gitu. Ternyata karena tidak bisa renang dan tegang, tenggelam. Mungkin setengah liter air laut itu masuk gitu. Maka perut saya gede sekarang ya. Ini air laut. Gitu. Akhirnya saya tarik lagi ke atas. Tarik naik lagi. Lalu dipasang ban. Suruh turun lagi, saya pikir suruh loncat gitu ya, pindah kapal gitu, dan suruh renang lagi. Waduh, mati aku ya. Saya pengen mati ya apa-apa, tapi jangan pulang hanya nama gitu ya. Tapi ya akhirnya saya turun lagi. Saya berdoa lagi, ya Tuhan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Pure lagi. Ya berlukuk lagi. Tenggelam lagi. Akhirnya saya tarik ke kapal di mana saya bekerja. Itu pengalaman bagaimana yang membuat saya pengalaman dikasih Allah. Bagaimana seharusnya saya secara manusia sudah mati gitu ya, tetapi di luar logika saya itu saya masih hidup gitu. Lalu kerja di kapal, saya itu rajin sekali daripada di darat. Saya doa itu rajinnya sekali, mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa, pokoknya setiap kali aktivitas saya berdoa. Tapi saya berdoa bukan karena rindu, karena takut. Takut karena kapalnya tenggelam gitu. Saya tidak bisa renang, mati duluan kan gitu. Jadi takut sekali. Motivasi saya takut. Kemudian saya merasakan bahwa selama di laut itu saya ingat dengan apa yang dituliskan Rasul Yakobus, bahwa iman tanpa perbuatan mati. Saat itulah saya betul-betul imannya mati. Karena apa? Kalau setiap minggu katakanlah ketika di darat, saya selalu dekat dengan gereja kegiatan gitu ya. Nah sekarang tidak bisa ke gereja, lihat darah saja juga tidak. Berbulan-bulan saya tidak bisa. Setiap minggu maka saya nangis karena rindu. Ternyata uang yang saya kejar itu memang sarana untuk hidup. Tetapi uang bukan segala-galanya, karena uang tidak bisa membuat saya bahagia. Tetapi ketika saya di darat, kumpul dengan teman-teman, ke gereja gitu ya, itu saya tidak pegang uang mungkin, tetapi saya bahagia. Sukacita. Maka bagi saya ada suatu kesadaran, uang sebagai sarana, bukan tujuan untuk bahagia, tapi sarana untuk mencapai kebahagiaan, sarana untuk hidup. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang, keluar dari pekerjaan. Jadi saya novena itu bukan 9 hari, tetapi 3 bulan setiap pagi. Dan saya ada 5 intensi waktu itu ya permohonan. Sampai sekarang dikabulkan semua itu. Ya. Itu maka saya keluar, lalu saya bekerja di perusahaan sabun di Bekasi. Tuh, saya bekerja di situ sebagai karyawan di perusahaan sabun. Itu brother. Dan sambil bekerja, rasa keinginan panggilan itu muncul lagi ya. Maka waktu itu selain bekerja, saya ikut pendampingan atau bimbingan dari tim Prompang, promosi panggilan SY Syarikat Yesus di Jakarta. Jadi setiap bulan sekali saya ke Jakarta untuk ikut programnya Prompang selama 1 tahun. Kemudian saya retret, kemudian saya memutuskan untuk masuk seminar, mencoba yang ketiga kali. Terus itu berarti ya, ketika mencoba yang ketiga kali itu bagaimana? Apakah berhasil atau bagaimana ceritanya? 2 kali saya gagal ya. 2 kali gagal. Lalu kok penasaran pengen nyoba yang ketiga. Kemudian saya coba, ketika sudah mantap untuk mencoba yang ketiga kali, saya akhirnya resign. Saya mengundurkan diri dari pekerjaan saya. Kemudian pada waktu itu sebetulnya saya sudah disiapkan untuk mengelola perusahaan itu. Lalu saya pulang karena saya ingin menenangkan pikiran, meskipun belum daftar ya.
Ya kalau pikir saya, kalau saya tetap bekerja, saya mesti akan setiap hari banyak masalah. Entah itu masalah dengan pekerjaan, masalah dengan anak buah dan lain sebagainya. Saya pulang, lalu saya ingin menenangkan pikiran. Yang saya lakukan apa? Yang saya lakukan adalah setiap hari Jumat saya ziarah ke Kaliori sendiri. Jadi jam 10 dari Gombong naik bus ke Kaliori, kemudian langsung jalan salib sampai atas sendiri, sampai di gua saya novena. Setiap Jumat itu saya lakukan itu. Ya, tujuannya ya supaya yang ketiga ini tidak gagal kan gitu. Lalu saya ujian daftar yang ketiga. Pada saat tes wawancara, ya, itu saya ditanya motivasi gitu. Iya. Gimana kamu pengen jadi Romo? Tidak. Loh, kok tidak, kok daftar sini? Iya. Karena saya sudah 2 kali gagal, tetapi masih penasaran, maka saya daftar lagi. Dan terus bagaimana kalau yang ketiga ini tidak diterima? Saya jawab, kalau yang ketiga tidak diterima, saya lebih baik ngelamar anaknya orang daripada ngelamar seminari. Ya, maka goodbye seminari, saya akan lamar anaknya orang saja, itu pasti diterima kan gitu. Malah saya diterima di seminari. Maka saya mengatakan dalam doa novena saya, Tuhan, kalau saya diterima di seminari, inilah menjadi tanda bahwa ini jalan panggilan hidup saya. Maka saya akan serius, apapun yang terjadi saya akan berusaha total. Ternyata saya diterima, itu bagi saya itu saya yakin sebagai tanda ini jalan panggilan hidup saya. Gitu kan. Baik Romo, ketika akhirnya yang ketiga diterima dan sudah mulai masuk seminari gitu Romo. Artinya terus pasti dalam prosesnya mengalami pasang surut seperti yang dialami oleh Romo sebelumnya, dan akhirnya sekarang sudah ditafsirkan menjadi Romo. Nah, setelah menjadi Romo, Romo itu sudah berkarya di mana saja Romo? Ya yang pasang surut tadi itu ya, di seminari menengah saya 1 tahun KPA, tapi bulan pertama saya migrain. Migrain karena biasa bekerja, di sana harus baca buku, harus mikir, ya toh. Setiap bulan saya terima gaji, di sana harus bayar asrama, stres saya gitu toh. 1 bulan migrain. Tetapi anehnya bahwa setiap jam 5 sore pada jam rohani, saya hanya ke kapel, saya rosario, sebulan sembuh gitu. Maka senjatanya rosario itu. Lalu saya masuk Torsa, masuk Projo Purwokerto, di Torsa 1 tahun. Lalu selesai Torsa saya diminta untuk studi lanjut ke Jakarta. Dan saya bingung karena apa? 3 teman saya yang lain ke Kendungan, saya ke Jakarta. Kok aku dibuang piye gitu ya. Tetapi di balik itu ya ada Tuhan punya rencana pasti. Maka saya ke Jakarta, 4 tahun di Jakarta untuk menyelesaikan filsafat, lalu pastoral. Saya pastoral mendampingi mahasiswa di pastoral kemahasiswaan Keuskupan Purwokerto. Padahal saya melamarnya di Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi PSE. Itu. Maka saya 1 tahun mendampingi para mahasiswa. Kadang saya bingung ya. Dulu saya mau kuliah tidak bisa, sekarang malah ngajar di kampus gitu. Itulah rencana Tuhan yang kita nggak ngerti. Lalu setelah itu saya ditanya oleh Bapak Uskup, kamu itu mau studi teologi di Jakarta atau di Kendungan? Saya hanya mengatakan, Monsinyur, saya pengennya di Kendungan, tapi kalau Bapak Uskup meminta saya ke Jakarta lagi, saya berangkat. Jadi meskipun di Jakarta juga pergulatan juga ya, di sana tentang studi tinggi, lalu saya lama tidak belajar, maka nilai saya jeblok ya. Hampir saja saya di kartu merah karena 2 kali kartu kuning. Hampir saya di kartu merah, ada out dari seminar gitu. Dan juga shock culture ya. Karena apa? Saya orang desa, wong Gombong, harus ke Jakarta yang dilihat bangunan-bangunan tinggi. Maka saya fokusnya pada tahun pertama itu adaptasi, bukan studi. Maka studinya hancur pun.
Lalu ketika teologi Bapak Guru mengatakan ya sudah kamu ke Kendungan. Maka saya menyelesaikan studi teologi dan S2 di Kendungan. Gitu. Dan pada saat menyelesaikan studi S2 di Kendungan itu juga saya sambi karena tak bisa ditunda gitu, karena kan harus selesai dulu S2. Itu prosesnya juga tidak mudah, maka saya sambil berkebun. Setiap pagi itu saya nyirami tanduran, ada terong, ada cabai, ada tomat dan lain sebagainya ya. Itu jadi sampai Romo Rektor tiap pagi itu ya, jangan lupa tesisnya, tapi sampai nyirami terus gitu ya. Jadi itu sebagai hiburan saja. Jadi setelah selesai kemudian saya ditabiskan. Tugas pertama saya itu di Paroki Santo Lukas Pemalang. Ya, Santo Lukas Pemalang. Ya, di situ hampir 2 tahun kurang sebulan. Lalu saya mendapatkan tugas perutusan yang baru di Seminari Torsa untuk mendampingi para frater dan juga sebagai minister, lalu juga sebagai direktur tahun pengolahan panggilan TPP ya, mendampingi para seminaris. Lah di Torsa 3 tahun. 3 tahun, lalu saya dipindahkan lagi tugas di Paroki Katedral. Ini hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Iya. Nah, Romo Edi hampir 3 tahun berkarya di Paroki Katedral Purwokerto. Nah, selama 3 tahun ini Romo sibuk apa di katedral? Sibuk bisa Pak. Ya, enggak Saya belajar selama hampir 3 tahun ya, 3 tahun. Terus saya memiliki 2 SK. Yang pertama adalah SK Pastor Vikaris Paroki Katedral. Lalu yang kedua adalah sebagai moderator Catholic Family Ministry atau CFM untuk Keuskupan Purwokerto. Itu 2 SK yang sekarang saya miliki. Lalu terkait dengan tugas saya di Paroki Katedral itu pertama saya mendapatkan tugas dari Romo Paroki. Pastor Vikaris itu kan membantu Pastor Paroki ya. Itu mendampingi lingkungan dan mendampingi kelompok-kelompok kategorial yang ada di paroki. Saya mendampingi 7 lingkungan waktu itu ya, waktu pertama mendampingi 7 lingkungan dan juga beberapa kelompok kategorial, misalkan salah satu CFM paroki, kalau tadi SK-nya saya itu CFM keuskupan, lalu di paroki juga mendampingi CFM paroki. Lalu yang kedua itu misalnya Santa Monica, Paguyuban Santa Monica, Ibu Santa Monica, ya. Lalu juga Persekutuan Duka Metanoia, kemudian mendampingi para karyawan paroki dan lain-lain ya. Banyak kan di katedral gitu ya, ada Cowis, ada Antiok dan lain sebagainya. Kemudian yang saya lakukan, saya mencoba untuk masuk, mengenal, mendengarkan, dan baru mencoba untuk mendampingi berproses bersama dengan kelompok-kelompok kategorial yang menjadi tugas dampingan saya. Lalu terkait dengan pendampingan di lingkungan-lingkungan, kebetulan paroki ada program waktu itu misa lingkungan 2 bulan sekali, ya, selang-seling. Jadi lingkungan genap bulan genap, lingkungan ganjil bulan ganjil dengan tema tertentu. Jadi memang khusus misa lingkungan sebagai sarana bagi kami para romo misa bersama umat lingkungan, lalu juga berjumpa dan melakukan katekese. Kedua di situ ya, dalam karena ada tema tertentu waktu itu pembedaan roh. Lalu selain misa lingkungan, saya juga mempunyai program untuk pendampingan lingkungan, yaitu katekese umat yang saya beri nama USPR. Gitu. USPR. Kalau USPR itu kan yo besok banget gitu ya. Maka supaya ada sedikit Eropa ya, USPR. USPR apa itu? Umat sinau bareng romo. Umat sinau bareng romo nih. Ya, jadi USPR. Kita belajar bersama umat, diberi kesempatan untuk bertanya apa saja seputar kehidupan beriman dan kehidupan gereja.
Jadi itu 2 bulan sekali, jadi selang-seling. Kebalikannya, kalau lingkungan genap itu USBR-nya bulan ganjil, lingkungan ganjil bulan genap. Ya, itu. Pertama saya memberikan tema tertentu, setelah itu dibuka pertanyaan bebas. Bisa kaitannya dengan tema, bisa yang lain. Itu rata. Lalu juga untuk teritorial saya ditugaskan mendampingi stasi-stasi. Dan sebetulnya semua stasi menjadi tanggung jawab saya sebagai koordinator stasi-stasi, tetapi kami para romo juga supaya lebih fokus, masing-masing romo itu juga mendampingi stasi. Karena di sini waktu itu ada 9 stasi, saya mendampingi 3 stasi, romo Ucup 3 stasi, dan romo Padang 3 stasi. Nah, saya mendampingi stasi Wangon, stasi Jatilawang, dan stasi Gentawangan. Ya, itu banyak karya yang dilakukan oleh Romo Octavian Eri Setiawan. Nah, Romo-romo, dengar-dengar ini ada karya tertentu yang sekarang sedang dilakukan oleh Romo di stasi Wangon. Nah, apa itu, Romo? Baik, untuk pendampingan stasi, 3 stasi yang saya dampingi memang yang terbesar adalah Wangon. Di Wangon juga ada pastorannya, gitu ya, dan sarana-sarana katakanlah. Waktu itu saya awalnya itu sebulan sekali nginep Wangon. Sebulan sekali Sebulan awalnya. sekali ya, jadi 2 hari 1 malam nginep Wangon. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah 1 umat. Umat, mengenai Kunjungan umat. kunjungan umat. Jadi saya menyapa umat, kunjungi diurus satu-satu bersama pengurus stasi. Lalu dari pagi sampai sore, kemudian jam 6 sore, lalu ada USBR, Umat Sinau Barang Karya, tapi itu untuk stasi. Lalu hari berikutnya dari pagi sampai siang umat lagi. Ya, jadi saya sering umat, jadi kunjungan umat. Saya rasa sangat efektif ya untuk menyapa umat secara dekat dan mendengarkan keluhan umat, masukan umat, usulan umat, lalu juga mencoba menyapa umat yang mungkin jarang tersapa. Itu sangat efektif. Lalu sejak September yang lalu tahun 2020, kemudian kita kan mendapatkan tambahan tenaga ya, Romo Dodi ya, dan juga Prater sebelum itu ya, Juni juga masuk gitu ya. Lalu saya mengajukan usul kepada Romo Paroki bahwa saya sekarang nginep di stasi di Wangon khususnya itu tidak hanya 2 hari 1 malam, tetapi mulai dari hari Rabu sampai dengan Jumat atau Sabtu. Maka saya perpanjang. Kemudian kebetulan saya dibebas tugaskan katakanlah sebagai pendamping lingkungan-lingkungan yang saya dampingi selama ini. Karena itu kemudian didampingi oleh Romo Dodi. Jadi saya fokus di stasi, Wangon dan sekitarnya. Lalu yang saya lakukan adalah tujuannya adalah nunggoni umat. Ya, jadi nunggoni umat. Karena untuk umat itu tidak memungkinkan karena masih pandemi waktu itu ya, masih hangat-hangatnya, maka saya nunggoni umat, misa, gitu. Kalau ada umat konsultasi, lalu saya mencoba membiasakan umat untuk rapat rutin, ya, dewan stasi harian, lalu tim-tim kerja, lalu OMK, Misdina, kemudian Prodiakon, ibu-ibu paguyuban stasi. Kemudian saya ajak untuk pertemuan membiasakan itu. Kemudian ketika bulan Februari, ya, kita ya, para Romo dan Prater kan juga kita mengadakan rembukan lah ya untuk memprogramkan 1 tahun pelayanan kita untuk umat di Paroki Katedral. Lalu salah satu keputusan yaitu bahwa saya diminta untuk mendampingi lebih intensif stasi Wangon dan juga beberapa stasi di sekitarnya.
karena akan dijadikan kalau bisa itu sebagai paroki mandiri. Tapi itu ya, keputusannya pada Bapak Uskup gitu. Jadi tugas saya hanya menemani, mendampingi, mempersiapkan rumah. Itu saja. Lalu juga ketika saya mendapat ke stasi, saya mengadakan tadi pendampingan, yang kedua pembenahan. Pembenahan baik dari administrasi, kemudian keuangan, tata kelola keuangan, lalu juga pembenahan secara fisik. Jadi di Bangun itu ada gereja yang baru katakanlah, lalu juga ada gereja yang lama, ada bangunan juga bekas susteran PKK. Nah, gereja yang lama dengan bekas susteran PKK ini lama tidak dipakai, gitu kan sayang. Ya, maka saya berpikir akan saya perbaiki, ya minimal dicat lagi supaya bersih dan bisa dimanfaatkan. Yang bocor-bocor diganti, gitu, yang laku juga diganti, gitu. Maka itulah yang sedang saya buat bersama umat di stasi untuk merenovasi gereja lama dan bekas susteran PKK. Nah, maka kami mengadakan mencoba pencarian dana. Dengan cara apa? Dengan cara jualan. Ya, jualan apa? Jualan pertama itu sayuran hidroponik. Sayuran hidroponik. Iya, itu sayuran hidroponik. Kami coba membuat hidroponik, greenhouse, gitu ya, seperti ditanami hidroponik. Lalu ketika panen ternyata langsung habis. Ya, banyak permintaan, tetapi hasil panen kurang mencukupi. Tetapi di sisi lain ini menjadi peluang untuk penggalangan dana. Ya, paling tidak untuk dana renovasi atau kedepannya bisa untuk menambah pemasukan kas stasi selain ada dari kolektor. Maka kami mencoba untuk menekuni tentang sayuran hidroponik ini dan juga makanan-makanan yang lain. Maka apa saja yang bisa jadi uang itu saya jual. Yang penting tidak jual diri ya, jual saja. Gitu. Ternyata lumayan, artinya proses renovasi bisa berjalan dan semoga bangunan yang baru ini yang sudah direnovasi bisa digunakan sebagai sarana kegiatan umat dan juga syukur-syukur bisa untuk berpastoral keluar ke masyarakat minimal ya RT sekitar gitu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, itu yang menjadi tugas dan karya yang dilakukan oleh Romo Heri sekarang. Jadi kalau kita melihat panggilan Romo Heri itu, saya merasa tidak mudah ya dilakukan dalam menanggapi panggilan Tuhan. Tetapi Romo Heri tidak berhenti hanya pada tantangan, tetapi justru di sanalah Romo Heri menemukan bahwa Allah sungguh mengasihi beliau dan akhirnya dalam prosesnya menentukan menjalani panggilan sebagai sebagai seorang imam. Nah, sebagai seorang imam pun Romo Heri juga mengalami pengalaman bahwa dalam menghidupi keimamatannya itu tidak hanya bisa ternyata ya Romo. Ada banyak sekali karya yang dilakukan. Dengan demikian kita dapat melihat bahwa menjadi seorang Romo itu, Romo Projo terutama, bukan hanya di paroki ya hanya bisa, tetapi banyak kegiatan lain yang dapat dilakukan untuk membantu umat merasakan kasih Tuhan dalam kehidupannya dan juga membantu umat semakin berkembang di dalam hidup imannya. Begitu saja Romo yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pesan dan kesan untuk anak-anak muda dan orang tua di minggu panggilan ini? Yang pertama, memang hidup penuh dengan tantangan. Maka pertama adalah kita jangan takut, jangan berhenti untuk menghadapi tantangan. Tetapi kalau kita menghadapi rantangan harus berhenti. Kita punya tantangan dan tantangan itu beda, tapi itu saling terkait ya. Ada rantangan, kita bisa menghadapi tantangan. Ya. Yang pertama. Yang kedua, bahwa jangan takut sebagai orang muda untuk menanggapi panggilan Tuhan. Ya. Apapun rencana Tuhan untuk kita pasti itu indah pada waktunya.
maka jangan takut untuk mempersembahkan diri pada Tuhan sebagai rekan kerjanya di kebun anggur ya, entah itu sebagai imam, sebagai biarawan, bruder, suster gitu ya, biara-biarawati gitu. Karena hidup itu kan jangan lupa bahagia ya. Salah satu mencapai kebahagiaan atau merasakan kebahagiaan yaitu kalau pengalaman saya adalah sebagai imam. Jadi sebagai imam adalah bukan tujuan, tetapi sarana bagi saya untuk mencintai Allah dan sesama, sehingga kita sungguh merasa bahagia. Ya, gitu. Ya. Terima kasih Romo Heri atas pesan dan kesannya. Maka bagi kaum muda dan anak-anak, jangan takut jikalau kalian merasa terpanggil. Bukalah hati dan daftar sebagai Romo, suster ataupun bruder. Terima kasih Romo. Bentar. Oh, ada lagi, silakan. Jangan takut kalau Tuhan memanggil kita untuk bekerja di kebun anggurnya, daripada kita dipanggil untuk menghadapnya. Terima kasih Romo statement terakhirnya. Begitu saja Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Terima kasih atas kebersamaannya dalam Sikat edisi panggilan. Terima kasih Romo Heri yang telah berbagi pengalaman. Bapak Ibu, terima kasih teman-teman muda. Terima kasih Bapak Ibu, sampai ketemu lagi.